Kalau gitu saya bahasnya itu jangan topik ini dulu. Saya pengen bahas, saya teringat ya, saya ada beberapa hal yang mau saya sharingkan. Oke. Jadi teman-teman yang di sini berapa ya? Oke. Beberapa minggu belakangan ini saya lumayan sering nonton film untuk cari-cari ilham gitu. Oke. Jadi saya pengen kasih tahu adalah yang saya nonton film itu yang kebanyakan yang film-film barat ya, drama dan segala macamnya. Aku bisa merasakan satu perbedaan. Ya, begitu saya nonton, saya teringat dengan pola pikir atau pola hidup orang-orang Indonesia, terutama yang masih menjadi karyawan kan gitu. Nah, untuk ini menarik ya, menarik dan membuat saya berpikir kenapa kalau waktu saya nonton film-film drama yang bertema Hollywood itu, kebanyakan mereka juga berstatusnya karyawan, tapi status mereka meskipun karyawan, mereka itu pengen banget loh untuk istilahnya dapat tanggung jawab yang lebih gitu dari bosnya ya. Kalau bos mereka pengen mencari peluang sebesar mungkin ya. Jadi semua tantangan yang dikasih bos itu mereka semangat banget gitu. Jadi banyak film-film yang bertema itu yang saya lihat. Jadi mereka itu bekerja dengan passion atau istilahnya mereka mungkin pengen CV-nya ya, istilahnya pencapaian dalam hidup mereka itu jadi banyak gitu. Itulah kenapa membuat orang-orang di luar negeri sana itu benar-benar bekerja gitu untuk mencari nilai atau value gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang saya lihat di Indonesia pribadi yang karyawan, saya bisa merasa apakah kita benar-benar mencari itu juga gitu, atau hanya sekedar gue kerja, udah tujuannya apa? Gaji kan gitu kan. Sebisa mungkin berharap bos kita itu tidak kasih kita pekerjaan sebanyak mungkin. Kalau bisa seminim mungkin lah gitu. Ya kan? Jadi ada perbedaan paling besar di sana gitu. Oke. Ini yang membuat saya merasa ini harus diubah gitu. Mindset ini kita nggak bahas soal asuransi dulu ya, tapi aku pengen bahas adalah soal mental kita, soal mindset kita. Bahkan untuk karyawan aja di luar negeri sana mereka pengen loh ditugasi sebanyak mungkin tugas gitu. Hanya untuk supaya value mereka atau istilahnya pencapaian mereka itu banyak nanti bisa digunakan untuk di kemudian hari. Kan gitu. Nah, ini berbanding terbalik masalahnya ya. Ketika kita bekerja di Indonesia, karyawan tuh kalau bisa merasa, ya kalau bisa jangan kasih saya job, jangan kasih saya kesempatan, jangan kasih saya ini, pokoknya saya kerja udah pulang selesai gitu. Nah, cerita ini membuat saya teringat dengan abang ipar saya sendiri. Oke, saya kasih kisah nyata dari abang ipar saya sendiri ya. Dia direkomendasi masuk ke salah satu perusahaan itu, kebetulan perusahaannya itu yang sawit ya. Dia masuk ke perusahaan itu, pertama kali masuk diterima, tahu nggak apa yang dilakukan bosnya? Bosnya itu cuma minta dia duduk datang, absensi, terus pulang. Lu bayangin teman-teman, dia lakukan itu selama sebulan penuh. Nggak ngapa-ngapain, cuma istilahnya duduk, absensi, selesai, pulang. Selama sebulan penuh, dia tidak ditugaskan apapun, teman-teman. Bayangin. Yang saya pengen tanya adalah, kalau semisalnya, dapat gaji juga loh, semisalnya kita menghadapi kondisi seperti ini, apakah kita puas atau istilahnya kita gimana itu, reaksi kita gimana? Tahu nggak reaksi abang ipar saya saat itu? Setelah sebulan kemudian, dia minta menghadap bosnya, manajer atau bosnya lah ya, dia minta menghadap, terus dia mengundurkan diri, dia mengundurkan diri gitu. Bayangin teman-teman, dia dapat uang gratis cuma duduk, datang, duduk, absensi, selesai. Tapi dia sebulan kemudian ngetuk, ketemu manajer atau bosnya itu, dia minta pengunduran diri loh guys. Bayangin. Terus bosnya tanya gitu, manajer atau bosnya dia tanya, kenapa gitu. Dia bilang, saya datang, saya kerja di sini bukan untuk hanya sekedar begini gitu, bukan untuk sekedar duduk doang gitu. Saya mau istilahnya mau bekerja, mau mengembangkan skill dia ya kan, bakat dia dan segala macam. Dari sanalah bosnya udah tahu ini orang bakalan
oke gitu kan. Ini orang mentalnya udah oke. Jadi dia ditugasin hal-hal yang lebih besar tanggung jawabnya gitu. Dan jujur salah satu abang ipar yang gua salut ya, dia dari minus ya, dari utang lumayan bisa beli rumah, bisa beli mobil dan segala macamnya. Jadi aku yang pengen saya kasih tahu adalah sebenarnya orang-orang yang bakalan sukses jauh sebelum dia sukses, sebenarnya kita udah bisa menebak ini orang bakal sukses atau gimana dari pola pola pikir dia, dari cara hidup dia, dari pola pandang dia gitu kan. Nah, saya jadi pengen kasih tahu teman-teman untuk bahkan yang mungkin sedang part time kerja sambil kerja atau apa, alangkah lebih baik kita punya mindset seperti itu. Karena saya melihat film-film di luar negeri sana, saya merasa ya itu mereka benar-benar bekerja, pengen mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, jadi bukan karena kalau saya tanya ya, jujur saya pernah ngobrol sama beberapa teman yang masih statusnya masih menjadi seorang karyawan. Saya tidak merasakan passionnya mereka gitu. Ya, begitu saya tanya tentang kerjaan mereka, saya bisa merasa yang diincar cuma gajinya itu doang gitu. Tidak ada passionnya di sana, tidak ada eh, apa, tidak ada maksudnya apa ya? Gimana? Tidak ada tujuan yang jauh lebih jelas di sana. Gitu. Hanya sekedar ya udah, pokoknya 1 bulan selesai gaji dapat. Terus sambil berharap mana tahu kerjaan lain ya seperti asuransi, MLM atau bisnis kecil-kecilan bisa jalan. Kan begitu. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita jalani seperti itu, saya rasa ya 90% kita akan susah kalau mental kita, mindset kita masih begini gitu. Jadi ini beberapa hari lalu, beberapa minggu kan kita kan lagi PPKM, terus kebetulan istri saya lagi hamil, saya juga nggak berani kemana-mana kan. Dan informasi yang saya dapat dari Bu Suliani kan, Bu Suliani paling apa ya, paling rajin loh posting ya. Dari 10.000, 4.000, 8.000, 10.000, sekarang 40.000 per hari orang yang kena COVID. Luar biasa ya. Jadi saya bisa merasa COVID itu secara persentase kesembuhan sih tinggi gitu, tapi penyakit yang tidak ada penanganannya itu juga bahaya kan gitu. Infeksi yang dibiarin terus menerus itu juga bisa menyebabkan kematian kan gitu. Jadi COVID bagi saya sekarang itu tantangannya itu adalah kita belum tentu mendapatkan pengobatan itu. Karena berhubung kan semua rumah sakit hampir penuh ya kalau kita tahu ya. Jadi memang kita dengarnya sih enggak lah 90-an% lah aman kan gitu kan. Tapi ingat teman-teman, sakit yang sederhana aja bisa menyebabkan kematian kalau tidak diurus gitu, kalau tidak dapat pengobatannya kan gitu. Jadi itu kenapa kita melakukan Zoom meeting ya. Sudah tidak ada lagi sampai kapan Pak Randy? Sampai 20 Juli juga ya? Ya, betul. Oke. Pansin belum datang. Belum hadir juga. Oke, mungkin teman-teman lain yang pengen ngobrol, pengen tanya, gitu, boleh juga ya. Karena ini, kalau, gimana? Ini untuk teman-teman yang lain, para leader, Pak Ciko mungkin ada kata-kata. Ini pertama kali kita sambil ngobrol ya. Karena akhir-akhir ini saya sedang nonton film karena di rumah, cuma pengen dapat ilham, jadi ya pengen aja mengkaitkan semua dengan kehidupan kita gitu, dengan kalau bisa dengan asuransi dan lain-lain. Halo Pak Ciko. Ya. Wallpapernya tuh rumahnya tiap pekan berubah ya? Iya, ini wallpaper lagi di kamar mandi. Gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu. Kadang rindu itu berat ya. Rindu itu berat, saya saja. Gimana kabar Pak Ciko, teman-teman lain? Hah? Saya nggak ada komentar. Oh, nggak ada komentar. Nah, kenapa kalau setiap saya ngomong kamu selalu nggak ada komentar? Ya, lelah aja. Lelah. Oke teman-teman di sini boleh ya sambil ngobrol ya,
Jadi teman-teman bisa, karena bagi saya pribadi selama yang saya pelajari ya, bukan hanya di kerjaan ya, bahwasanya ya mindset menentukan segala hal gitu kan. Pola pikir kita menentukan semua apa yang ingin kita lakuin. Kita berpikir A, ya cara kita kerjanya A. Kita berpikir B, ya cara kita jadi B gitu kan. Contoh, saya juga suka selalu bilang, kalau di rumah keluarga harmonis, ya otomatis pikiran kita lebih positif. Pikiran kita lebih positif, otomatis hasilnya itu biasanya lebih bagus kan gitu. Ya kalau kita sering bertengkar atau bad mood atau apa, ya pasti juga nggak bagus kan untuk kita ketemu orang di luar sana gitu. Jadi semua hal berkaitan teman-teman. Jadi kita benar-benar belajar untuk memahami gitu. Ya, jadi bukan hanya soal insurance yang boleh kalian tanyain. Oke, kita sambil nunggu Pak Ansin ya. Pak Ansin masih belum ya. Pak Chandra, Nah, gimana Pak? misalnya Pak Ansin nih, dia Nah. tidak hadir terus sampai selesai tidak hadir terus kan. Nah, ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman ya yang hadir hari ini kan. Salah satu kunci sukses kan kita harus fleksibel, ya kan. Artinya dulu kan saya pernah nonton juga cuplikan lah, katanya Bruce Lee pernah bilang hiduplah seperti air gitu kan. Tapi sebenarnya saya tidak setuju dalam konteks air mengalir kemana, terus kita hidupnya ya udah dibawa kemana ya kemana, bukan kayak gitu. Dia lagi bilang kalau ditempatkan di botol dia jadi botol, dia tempatkan di gelas ya jadi gelas. Kita PPKM termasuk salah satu yang tiba-tiba juga kan. Tapi sebenarnya mau dibilang tiba-tiba pun kan kita sudah tahu gambarannya kayak apa. Nah, harusnya kita juga fleksibel. Oke, kalau PPKM jurus yang aku mainkan apa gitu. Ya kan, termasuk hari ini sebagai contoh saja. Pembicara Pak Hansin, hostnya Pak Chandra. Tiba-tiba Pak Hansin berhalangan gitu kan. Sampai selesai dia nggak muncul. Apakah penonton kecewa atau bagaimana gitu kan. Jadi saya pikir ini juga tempat kita untuk belajar ya, untuk menyesuaikan diri gitu. Ya. Betul nggak Pak Chandra? Betul. Jadi kalau misalnya memang beliau nggak datang, ya nggak sempat hadir lah ya istilahnya ya. Saya akan membahas topik ini juga gitu. Nggak masalah. Jadi kita boleh membahas topik apapun sebenarnya ya kan. Iya. Cuma yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman ya, jujur untuk kondisi sekarang, saya sering ngobrol sama teman-teman ya. Saya pernah tanya teman-teman yang dengan keadaan ekonomi yang mungkin pas-pasan atau gimana atau agak sulit tuh, saya selalu tanya sih, maksudnya saya pengen tahu keadaan mereka. Jadi saya selalu tanya, dengan kondisi seperti sekarang sebenarnya apa yang lebih kalian pengen harapin gitu, kan gitu kan? Dan jawaban mereka ya cukup membuat saya tertarik bahwasanya pilihan investasi itu menjadi favorit mereka. Entahkah itu investasi di saham, di forex, di kripto, ya kan. Pokoknya sesuatu yang bisa, bahkan investasi di euro, piala Eropa. Maksud aku adalah bahkan untuk hal demikian mereka berani loh, Pak Is. Bayangin, ya itu istilahnya ya kita maaf cakap kita istilahnya bertaruh lah kan gitu kan, karena kan mereka belum tentu punya pengalaman di sana. Iya, ini ya fenomena kan? Juga ya, termasuk ya. salah satu fenomena ya. Ya, jadi istilahnya contoh kita investasi di saham ya, kalau orang yang tidak mengerti saham dia langsung investasikan seluruh uangnya, itu ya termasuk bertaruh sebenarnya ya kan. Menjadi investasi adalah ketika kamu mengerti apa yang kamu hadapi, itu menjadi investasi kan gitu kan. Nah, ketika saya tanya teman-teman semua, rata-ratanya berani, mereka berani. Mungkin ya dalam artian ya daripada makin lama makin susah ya kan, bisnis nggak jalan, income nggak jalan gitu. Jadi menggunakan mungkin sisa-sisa uang mereka untuk ya udah saya bertaruh deh kali ini gitu. Saya bertaruh deh kali ini gitu. Tapi itu membuat saya, kabar terbaru dari Pak Ansin, beliau mendadak ada urusan. Jadi apakah ada yang bisa? Udah nggak apa-apa. Aman. Jadi
membuat saya merasa ya ini membuktikan satu hal ya mereka tetap punya uang kan begitu. Betul. Itu membuktikan satu hal ya. Satu hal yang bagus adalah mereka punya uang. Cuma mereka lebih rela gitu. Mereka lebih rela, gimana harapannya itu adalah uang saya ini bisa berlipat ganda dalam beberapa bulan ini gitu. Ya kalau uang saya 10 juta jadi 20, 30, 50, 100 juta kan lebih bagus kan gitu kan. Hidup saya akan jadi lebih gampang. Apakah ada orang yang berhasil? Pasti ada juga gitu. Tapi saya berani pastiin yang gagal lebih banyak biasanya. Ya, yang gagal lebih banyak. Itu ingat, teman-teman harus mengingat itu. Jadi mungkin yang dari 100 orang ini seperti itu, mungkin 8%, 90% ya pasti gagal. Karena kamu masuk ke satu dunia yang belum tentu memang belum kamu kuasai gitu. Tapi karena termepet waktu ya kan, pengeluaran harus jalan terus kan gitu kan. Itu membuat kita jadi berani berspekulasi gitu. Nah, bayangin teman-teman. Ya lebor ya, Man. Siapa yang ngebor? Bentar, aku tutup. Aku main mute dulu ya. Bang, jadi Pais harus buka lagi. Oke, saya teringat di Singapura itu, kan mereka itu pakai tenaga kerja buruh kasar yang bikin bangunan itu kan mereka kerja kasar kan. Ya. Itu kuli bangunan itu biasanya datang dari Bangladesh mereka. Rame banget ya kan. Nah, ternyata setiap weekend mereka itu nongkrong di kasino loh. Di kasino. Oke. Jadi kalau kita nongkrongannya ya di MBS ya, itu weekend itu banyak orang Bangladesh. Mengapa? Karena mereka membeli impian seperti yang Chandra bilang tadi. Mereka mencoba mengadu nasib gitu. Siapa tahu kalau dia kena jackpot gitu kan. Kalau jackpot dia langsung pensiun. Jadi itu ada satu pasti ada testimoni kan dari teman-teman mereka yang berhasil lah. Ya, yang satu bangsa dengan dia, terus pernah datang ke Singapura mengadu nasib, ambil 10% dari penghasilan, ya kan, selalu disetorkan, ya kan. Kalau di gereja itu kan kata pendeta 10% taruh di gereja kan, ini enggak, dia taruh di sana gitu. Nah, jadi dari 10% itu kalau kena sekali aja ya, mungkin kalau dia coba selama 10 tahun, cukup perlu sekali aja kalau kena. Kalau sekali kena dia langsung pensiun gitu loh. Jadi dia anggap kalau enggak ya sudah gitu loh. Toh mereka juga anggap itu hiburan gitu loh. Nah, cuma testimoni itu kan itu satu hal testimoni itu benar ada yang menang. Tapi waktu mereka lakukan itu tidak semua orang itu benar-benar konsisten ngambil 10% loh kan. Kadang-kadang mereka mulai berani 20%, 30%. Karena peluangnya kalau 10% toh gitu-gitu aja. Oke, saya tingkatkan 20% supaya peluangnya lebih besar. Ya, kalau orang trading itu ibaratnya lotnya digandain ya. Digandain. Jadi kalau sudah tidak terkontrol itu efeknya bisa malah habis gitu loh. Apa yang dia makin kacau ya semuanya ya. Betul. Apa yang dia harusnya bisa kumpulin dan kirim ke kampung halaman benar-benar kandas di sana. Banyak juga yang akhirnya setelah mengabdi habis-habisan juga kosong juga. Ya kan? Nah, itu yang perlu diperhatiin. Memang dari satu sisi menjadi berani itu bagus. Ya. Tapi berani sama nekat kan udah beda jauh sih sebenarnya. Beda jauh sebenarnya. Kalau bagi saya kalau nekat itu ya sesuatu yang kamu lakuin tapi tidak mengerti kenapa kamu lakuin atau tidak ahli dalam melakukannya. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar. Kalau berani atau tekad itu karena kamu udah punya skillnya di sana, punya semuanya gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan generasi stok di generasi Anda, ya sebenarnya bisa juga bahwasanya inilah contoh-contoh hidup yang kita wariskan ke anak cucu kita. Artinya saat gaya hidup gini diwariskan ya gitu maksudnya. Jadi hidup yang istilahnya habis bulan habis gaji, akhirnya turun ke anak, ya kan? Anak juga akan menghadapi hal yang sama nantinya. Ya. Berapa banyak anak-anak yang istilahnya mengubur impian mereka hanya untuk demi bertahan hidup. Betul. Karena untuk makan, hampir mayoritas begitu semua.
Ya kan? Coba bayangin teman-teman kalau di sini semua orang yang di sini yang udah 19 orang di sini punya financial freedom atau istilahnya ya, keuangan yang lebih oke gitu. Ya, tentu kita akan lebih fokus ke bakat anak misalnya dia nyanyi atau dia nari atau apa gitu kan. Kita bisa lebih fokus ke mereka, kita lebih bisa punya waktu untuk membentuk karakter mereka. Kita bisa punya waktu karena kita udah financial freedom kan kita bisa punya banyak waktu di rumah kan untuk mengajari mereka. Nah, di sini tentu akan membentuk mereka lebih dewasa secepat mungkin gitu. Ya. Nah, inilah yang saya bilang teman-teman, stop di generasi Anda itu bukan berarti kita nggak melahirkan ya, bukan ya, maksudnya bukan kita stop, bukan kita stop terus ayo udah kita nggak usah jadi orang tua ya stop di sana, bukan. Stop dalam artian jangan lagi melahirkan generasi ya melahirkan generasi meneruskan generasi yang hanya datang untuk bertahan hidup gitu. Ya. Saya bahkan pernah ngobrol sama teman-teman. Saya kasih lagi satu kisah nyata ya. Kisah nyata teman saya. Dia lumayan dari segi ekonomi dia lumayan kaya loh. Bisa dibilang udah berlebih lah gitu. Okay. Biasanya kan orang yang merasa hidup susah itu kan atau istilahnya nggak pengen punya banyak generasi atau nggak pengen punya banyak anak kan yang yang ekonominya pas-pasan. Agak sulit ya. Agak sulit kan gitu kan. Nah kalau ini beda, secara ekonomi dia oke, secara semuanya dia oke gitu. Tapi waktu saya tanya, dia merasa hidup itu sebenarnya penderitaan bagi dia. Padahal orang ini adalah orang yang secara ekonomi oke, semua oke loh gitu. Terus kan saya iseng tanya, lu nggak pengen tambah anak gitu? Dia bilang enggak, kalau tambah anak, maksudnya kalau punya anak lagi itu penderitaan untuk mereka gitu. Bayangin ada orang yang mikir seperti itu. Saya bilang ya kalau kamu punya keuangan yang seperti ini, semuanya udah oke, ya bisa jadi anak kamu itu berkah untuk orang lain di kemudian hari. Anak kamu bisa menjadi orang yang sangat luar biasa, yang bisa mungkin mengubah, lah kita nggak usah bilang dunia dulu ya, mengubah satu kota atau satu negara gitu kan. Ya, cuma saya meminta dia melihat jauh ke sana gitu. Tapi bagi dia itu penderitaan karena mungkin di sekeliling kita melihat semua itu, ya kan? Ya, benar. Teman kita, family kita, saudara kita, semua yang kita di sekeliling kita itu, kalau kita ngobrol itu semuanya sepertinya dunia itu susah banget gitu, sepertinya menderita banget kan? Iya benar. Dari kita ngobrol, cara cari duitnya susah gitu kan. Dari cara hidup aja repot, harus sekolah gitu kan. Dia lihat mungkin anak kecil dari lahir enak-enak main-main, begitu mulai masuk sekolah udah penderitaan tuh. Terus nanti kuliah lagi ya kan, harus pisah lagi, tua, ya kan, sedih lagi, nanti married kan. Ada istilah katanya jadi orang nggak ada artinya gitu, colang bo isu. Sampai seperti itu. Jadi mungkin saya merasa apakah ini yang membentuk perspektif kita ya kan, sehingga kita jadi merasa hidup itu ya begini gitu. Ya. Saya jadi membayangkan gimana rasanya hidup di lingkungan seperti anaknya Jeff Bezos, anaknya Elon Musk, anaknya Bill Gates kan gitu kan. Ya. Itu mungkin beda lagi ya kan. Ya. Mungkin bahasa mereka beda lagi. Bahasa mereka mungkin adalah tentang gimana buat sesuatu yang lebih oke untuk dunia mungkin kan tidak mungkin lagi bahas aduh bisnis susah ya kan nggak mungkin kan udah nggak seperti itu bahasanya kan. Iya. Nah, jadi harusnya menurut saya ya kalau orang sekaya mereka itu kan harus lebih banyak anak, lebih banyak cucu supaya cepat bantuin habisin dong. Ngapain dia udah kaya banget kan? Nggak ada yang habisin, sayang dong. Jadi lahirin lebih banyak anak ya supaya habisin gitu loh. Iya kan? Cuman pola pikir orang itu memang terbentuk juga kadang-kadang waktu dia lingkungan lah seperti yang Chandra bilang kan. Mungkin lingkungan, mungkin juga doktrin yang dia terima gitu kan bahwa ya memang hidup kayak gitu. Jadi akhirnya ya dia setuju sama pendapat itu, ya sudah dia jalanilah, dia yakini seperti itu dia jalani. Tapi Chan, ini kan sebenarnya topik ini bisa diaplikasikan ke nasabah pada saat kita ketemu dia untuk prospek.
Bisa. Tapi bisa juga kita aplikasikan kepada agent-agent antara ini percakapan antara leader dan agen juga sebenarnya. Ini juga percakapan antara agent dan nasabah juga sebenarnya. Ini topik yang bisa kita angkat sebenarnya kan. Ya, bisa. Ya kan? Nah, kalau misalkan secara agent dan nasabah, bagaimana Chandra bisa kasih contoh nggak kalau dari topik ini mengangkat cerita stop sampai generasi ini saja, cukup sampai generasi ini saja itu menjadi sebuah sales talk gitu. Sebagai Ya. penjelasan konsep asuransi itu gimana? Aku pernah jelasin konsep ini ke beberapa nasabah dan mereka mengerti UP Jiwa itu menjadi sangat penting. Bahwasanya aku kasih tahu harapan kita untuk punya anak itu sebenarnya apa gitu. Karena aku pernah ditanya ya, karena ini kan aku bentar lagi menjadi seorang ayah, aku ditanya sama teman, kamu pengen punya berapa anak? Kan gitu. Iya. Terus saya tanya balik, kamu pengen punya berapa anak emang? Saya 1 atau 2 cukup kan gitu kan. Oke, terus saya tanya lagi, semisalnya sekarang posisi kamu punya uang 100 miliar, kamu pengen punya berapa anak? Mungkin jadi beda kan jawabannya. Mungkin jadi pengen 4, pengen 5, pengen 6. Karena ya uang udah nggak masalah kan gitu. Iya. Kalau uang masih bermasalah ya kita jadi pengen 1 aja deh daripada 2, 3 kan makin berat hidupnya kan gitu kan. Bayangin saya bilang, kita pengen punya anak karena keuangan kita, bukan karena pengen jadi orang tua saya bilang. Itu kan udah bermasalah kan secara mindset. Maksudnya kamu pengen punya anak ya karena kamu siap menjadi orang tua, bukan karena nilai memang berpengaruh ya, memang pasti berpengaruh keuangan kita. Mempengaruhi lah keputusan kita untuk pengen punya berapa anak gitu. Nah, kalau kita udah tahu seperti ini kan kita berusaha untuk supaya bagaimana generasi kita tidak lagi merasakan hal-hal yang begini. Dia pengen 5 anak ya karena memang secara keuangan dia udah nggak masalah, ya udah 5, ya udah 6 kan gitu. Nah, jadi saya ngobrol sama nasabah saya tanya hal-hal tentang beginian sehingga baru saya masukkan lagi tentang UP Jiwa itu, membuat mereka menyadari bahwasanya ternyata banyak hal yang sebenarnya kita pengen itu karena kendalanya selalu uang, sehingga apapun yang kita lakuin menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini adalah problem terbesarnya manusia, saya bilang. Dan agak parahnya adalah kita tidak mengambil keputusan atau kita tidak berusaha untuk istilahnya menjawab semua masalah itu gitu. Padahal di asuransi itu paling gampang. Baru saya jelasin tentang manfaat UP Jiwa yang sebegitu besarnya gitu. Saya bilang ini adalah salah satu ya jalan keluar kita untuk menghasilkan generasi yang ke generasi benar-benar tidak perlu lagi pusing mikirin uang itu harus gimana gitu. Dan untuk menciptakan aset seperti itu kan kita tidak perlu modal yang gede, kita tidak perlu premi yang gede-gede banget gitu kan. Ini bisa dijangkau semua orang saya bilang. Nah dari sana nasabah banyak yang mulai ngeh gitu tentang asuransi jiwa. Jadi berarti kalau menurut berarti itu gambaran itu perlu kita ceritakan supaya gambar itu agak real ya. Setidaknya pada saat kita datang ke sana sebagai agen, kita cerita kayak gini ini sebagai satu topik, tapi dia itu harus membayangkan gitu kan. Ya, dia harus punya gambaran. Bayangan harus muncul ya, bayangan itu harus muncul. Semakin jelas bayangan itu, semakin efektif kan penjelasan kita. Benar. Jadi saya membuat, jadi saya selalu membuat gambaran bahwasanya bayangin kalau tabungan kamu, aset kamu udah punya 10, 20M, 30M, 50M. Bayangin hidup seperti apa yang akan kamu jalani dengan anak cucu Anda. Iya. Ya, kamu mungkin nggak akan pisah lagi dengan mereka kan. Saya bilang, bayangin ya kita punya anak ya, umur 15, 16 udah pisah ya, seperti nggak punya anak gitu. Terus mereka kuliah, habis itu setelah kuliah kerja lagi ya kan, habis kerja pisah terus, itu udah pisah bisa dibilang ya pisah sampai masyarakat meninggal mungkin. Nggak ada waktu lagi loh untuk mereka. Ya mungkin mereka juga nggak pulang lagi gitu. Iya, betul. Tapi bayangin kalau jadi ikatan orang tua itu masa cuma sampai umurnya belasan doang gitu. Kan kalau bisa kan
ya namanya kita hidup juga untuk keluarga kan gitu. Nah, Ya. aku meminta mereka membayangkan kalau kamu berhasil menciptakan generasi yang tidak perlu lagi pusing tanpa uang, itu gimana rasanya? Itu gimana kamu menjalani kehidupan? Itu Mereka pakai konsep ini pernah juga closing ya, Chan? pernah. Dan sering, kalau untuk asuransi jiwa pasti sering. Dan ini memang spesifik di asuransi jiwa ya, karena bicara kan sampai generasi ya. Ya. Dan uang kecil untuk proteksi uang besar gitu kan. Kadang aku bisa dengan seloronya ya kan ketemu nasabah yang suka investasi di judi, di apa ya kan. Saya bilang ini kamu invest gini, main beginian aja belum tentu menang loh, belum tentu profit loh. Kalau ini udah pasti kena, saya bilang. Ini udah pasti kena. Kalau kamu tidak pengen bahas dari sisi keluarga ya kan, kita bahas dari sisi profit pun dapat, saya bilang. Ya kita bahas dari sisi profit ya, sisi cuannya. Ini udah pasti menang, saya bilang. Sesuatu yang pasti menang pun, bayangin lah, sesuatu yang belum tentu lu menang, lu berani bertaruh loh gitu. Ini yang sudah pasti menang. Masa lu nggak mau? Ya kayak orang yang kerja di Singapura tadi kan, dia membeli peluang kan, jackpot itu dia masukin setor duit terus kan. Itu kan premi sebenarnya. Setiap akhir pekan dia store premi. Untuk mengharapkan jackpot itu yang belum tentu menang. Sedangkan premi asuransi jiwa itu udah pasti ada jackpotnya. Tapi kok orang nggak mau gitu ya, secara rutin gitu kan. Kalau bisa cuti premi gitu. Itu kenapa saya tetap akan bahas dari sisi emosional dulu gitu kan. Baru nanti pasti akan ada objection dong. Ya. Nah, ketika objection saya harus nambah satu kekuatan lagi, yaitu ya dari segi profit lah. Gimana pun kalau kita bahas profit, ya untuk kondisi sekarang ya kenapa forex, kripto, saham itu lagi rame-ramenya, ya kan? Meskipun orang nggak ngerti, ya karena itu teman-teman. Karena ada istilahnya bisa menghasilkan profit yang cepat dalam waktu yang singkat. Itu kenapa orang jadi tertarik. Benar. Ya, meskipun nggak ngerti gitu. Jadi salah satu masuk aku adalah kita harus menyadari atau kita harus peka bahwasanya ya namanya manusia ya pasti tertarik dengan yang namanya profit, tertarik dengan yang namanya hal-hal semacam itu ya profit. Nah, satu lagi ya keluarga ya. Ya. Pembahasan dari sisi emosionalnya gitu. Jadi saya selalu masuk dari berbagai sisi. Ya, setuju. Karena nasabah itu juga ada yang memang lebih peka sama emosionalnya, ya istilahnya lebih peka terhadap keluarga. Ada yang ya memang kalau ngomong tutup buka mulut ya cuan doang kan gitu kan. Betul. Ya 100 juta harus kemana? Pokoknya omongannya ya cuan, bagi dia make sense-nya lebih di sana kan gitu. Jadi ya terpaksa kita harus gunain yang cuannya itu untuk prospek dia kan gitu. Jadi ini pengenalan istilahnya ya teman-teman harus lebih peka ya untuk mengenal karakternya nasabah. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pantau-pantau Monday Inspiration hari ini, boleh ikut nimbrung kita yang ngobrol-ngobrol. Walaupun formatnya berbeda, ya kita fleksibel aja teman-teman. Karena juga kan ini kan waktu juga untuk kita bisa belajar bersama gitu kan. Tadi Chandra sudah jelasin bagaimana dia pakai topik ini waktu bicara sama nasabah. Sekarang kalau kita pakai topik ini bicara sama antara leader dan agent nih. Katakan agent baru join nih. Terus, apakah topik ini relevan untuk dibahas? Ya, sebenarnya bisa, semua bisa sih. Nah, kalau contohnya, kalau seandainya hari ini Chandra sebagai leader, misalnya ketemu agent baru gitu kan, angkat topik ini, kalau bahas ke masa depan si agent, itu kira-kira bakal kayak apa, Chandra? Agak jauh sih, agak susah. Jujur agak belum tentu orang bisa langsung menerima itu. Karena kita harus tahu bahwasanya banyak agent baru atau agent lama yang masuk ke dunia asuransi kan otaknya itu kan bukan langsung tentang hal beginian, tapi adalah bagaimana saya punya income tambahan. Ya kan, punya income tambahan yang membuat pembahasannya ya harus sampai arah sana. Tapi ketika saya bahas di generasi selanjutnya itu saya kebanyakan bahas ke agent-agent yang udah lebih dekat, yang udah agak lama gitu. Berarti ini topik yang sudah next step lah ya setelah agent, bukan agent baru ya, artinya agent sudah join, dia sudah coba lakuin, kemudian dia mungkin udah closing juga, terus dia pengen belajar lebih lanjut lagi, mungkin Chandra bisa sebagai leader kasih wawasan lebih luas lagi, betul nggak ya? Jadi bahwa melalui bisnis ini kita bisa melakukan banyak hal dan kemudian income kita yang
notabene-nya kita bisa apa namanya kemarin yang kita bahas berdua itu compounding manpower ya. Ketika manpower sudah berhasil kita compound kan, itu juga menciptakan sebuah source ya, apa itu namanya, sumber penghasilan yang bisa juga membuat generasi kita berikutnya tidak sesulit-sulit yang seperti yang sudah-sudah, cukup sampai generasi ini gitu loh. Karena kalau kita meneruskan lagi dengan gaya bisnis yang lama mungkin yang konvensional, ya sama aja. Misalnya saya buka satu usaha gitu kan, kemudian itu usaha modelnya konvensional dan kita harus terlibat di dalamnya. Terus anak kita ajarin lagi kayak gitu ya, sama. Ini kan konteksnya sama, gaya bisnisnya apakah mau diterusin seperti itu atau kita mau lakukan perubahan. Padahal asuransi adalah salah satu bisnis yang bisa melakukan perubahan juga. Cukup sampai generasi ini saya tidak lagi mengenerate income dari bisnis konvensional kan. Karena kalau kita konvensional lagi ya balik lagi gaya-gaya tadi lagi kan. Benar sekali Pak Is. Jadi itu kenapa teman-teman harus, nah, kalau aku pribadi mendapatkan begitu banyak pengalaman dari nasabah-nasabah saya di luar kota. Saya tanya nasabah, aku sering iseng ya tanya nasabah saya di luar kota. Saya bilang, kok nanti kalau kamu udah agak gimana ya kan, ini usaha gimana? Saya bilang, saya tanya dia. Ya paling satu-satunya cara ya kalau ada anak ya bawa dia kembali gitu. Jadi istilahnya dia punya contoh ya kan, 2 anak yang udah oke, penghasilan oke, 1 anak mungkin gagal, ya udah tarik dia kembali nerusin ini gitu. Kalau mereka bisa 3-tiganya berhasil ya oke kan gitu kan, ya saya juga nggak mungkin buka terus, ya udah pensiun kan gitu. Berarti saya tanya lagi, kalau ditutup kan sayang, sebulan bisa ratusan juta kan income-nya di sini. Gimana coba itu? Kalau ya nggak ada yang mau lanjutin ya gimana lagi kan gitu. Iya. Ya mungkin. Tapi memang hitungan-hitungan memang sayang sih kan. Kalau dia itu kan kayak udah sumur yang sudah digali ada airnya gitu. Masa dibiarin gitu loh kan? Benar. Orang tua itu pada dasarnya pikirannya kayak gitu. Cuman si anak itu nggak suka gaya bisnis zaman dulu gitu loh. Ya, makanya harus tinggal di kota kecil gitu. Ada satu gap kan. Nah makanya memang dulu kalau mungkin Sandra juga pernah lah share artikel kan yang generasi 1 pakai UP 1 miliar. Terus suruh generasi 2 itu beli UP 2 miliar. Jadi dia waktu terima udah 3 miliar karena kemarin terima dari akongnya kan 1 miliar, dia beliin 2 berarti udah 3 nih. Nah, si cucu itu beliin 6. Kemudian cicitnya beliin 12M gitu kan. Total sampai ke ya generasi ke-7 243 miliar. Nah, 243 miliar itu di generasi 7. Nah, gambaran suruh nasabah bayangkan, seandainya itulah kita, generasi ke-7 itu kita misalnya, waktu kita lahir, gitu kan, sudah ada dananya 243 miliar. Jadi waktu itu, bukankah kita kuliah, kita pilih yang kita inginkan. Misalnya saya pengen jadi dokter, saya kuliah kedokteran, tujuannya memang murni bukan karena duit udah banyak banget gitu loh. Apalagi nanti anak kan sudah 243 miliar kali 2 tuh. Udah setengah triliun kan. Untuk anak pun udah nggak usah pikirin, orang udah pakai asuransi kan untuk lipat ganda. Jadi sebenarnya asuransi itu kalau kita bisa manfaatin, kita bisa ciptakan generasi yang begitu lahir nggak usah mikirin duit memang. Tapi tetap mereka harus kuliah, mereka tetap harus jalani hobi mereka sukanya apa. Mereka boleh kreasi, misalnya pengen bangun mall ya bangun aja kalau memang suka gitu ya. Kalau gagal juga nggak ada masalah, karena bukan tujuannya uang gitu loh. Ya mungkin dia bisa calonkan diri jadi pemerintah misalnya. Dia boleh lakukan apapun yang dia ingin lakukan di dalam hidup dia, tapi bukan karena duit lagi. Saya rasa kalau ada dokter yang operasiin orang bukan karena duit, saya rasa dia operasinya ringan ya. Ya kan, dia nggak usah khawatir ini pasien ada duitnya atau enggak. Kalau nggak ada duitnya saya gratisin gitu loh. Saya rasa dia bisa nolong banyak orang gitu loh. Ya, karena tujuan dia bukan duit lagi. Itu generasi impian sebenarnya. Kalau kita disuruh milih, mau nggak kalau kita lahir di generasi ke-7 tadi itu? Semua orang kan kalau masih waras pasti mau. Pasti. Sayangnya mereka nggak pakai asuransi, mereka pakai kekuatan dari dia kerja.
1 miliar, dia suruh anaknya, kamu harus jadiin 2 miliar, pakai kekuatan, nggak pakai asuransi, padahal ada asuransi ya, pakai tenaga, dia lipat gandakan. Bisa sih, pada akhirnya bisa, cuman kan itu benar-benar nggak boleh miss kan. Ya, Padahal benar. bisnis itu Dan juga ada ada resiko. resikonya. Iya. Jadi kalau dia miss ya nggak jadi gitu loh, bisa buyar balik gitu loh. Sementara kalau asuransi kan dia udah jadiin tradisi gitu. Ya. Nah, tradisi ini dilanjutkan gitu kan. Nah itu makin besar gitu. Mungkin saya pikir teman-teman harus punya kemampuan ini belajar untuk bercerita. Mengcreate. Nah, cerita sejelas-jelasnya, nggak bayangan itu muncul gitu. Teman-teman perhatiin bahasanya Chandra kan, selalu dia bilang, kok coba lu bayangin gitu. Nah, teman-teman harus belajar pakai istilah-istilah begitu. Coba lu bayangin gitu kan. Coba aku bayangin. Aku kebayang nggak kok kalau suatu hari begini. Aku bayangkan kalau misalkan kejadiannya begini. Nah itu skenario-skenario yang kita perlu kedepankan ya teman-teman dalam presentasi. Jadi kalau kita kedepankannya jelas, orang itu kayak besok ngalamin gitu loh. Seandainya ngalamin gimana? Ada yang ngalamin negatif, ada yang ngalamin positif. Kalau kayak tadi kan ngalaminnya positif. Bayangkan generasi ke-7 itu kita kok. Begitu kita lahir, kita terlahir, uang 243 miliar udah ready. Nah, itu bayangkan, kita suruh dia bayangkan yang positif. Nah, kalau kita lagi bahas manfaat asuransi kan kita suruh bayangkan yang negatif. Bayangkan, kita udah capek-capek nabung 10 miliar. Tiba-tiba dokter suruh kita setor ke dia 5 miliar. Kan gitu. Padahal kita ngumpulinnya lama banget, puluhan tahun gitu kan. Tiba-tiba harus relain gitu loh. Nah, itu juga bayangkan, cuman itu yang negatif. Nah, jadi teman-teman, asuransi itu sebenarnya tidak melulu soal yang negatif-negatif. Yang tadi itu cukup sampai generasi ini, itu positif sebenarnya. Betul ya, Chan ya? Betul. Itu positif. Jadi kalau orang bilang agen asuransi harus pintar takut-takutin nasabah, itu saya nggak setuju. Ya. Selain takut-takutin, Anda juga bukan memberikan harapan. Sebenarnya justru harapan, iya. Ya, aku kasih tahu ke nasabah itu lebih banyak harapannya gitu. Ya, yang Maksudnya, positif justru ya, masa depan yang bagus ya. Karena dengan orang punya harapan kan semua orang bertindak ya karena merasa punya harapan. Mereka melakukan sesuatu ya karena itu kan, berharap gitu kan. Nah, jadi bukan soal, karena ya jujur tidak semua agent benar, karena tidak semua agent punya kemampuan untuk bercerita seperti itu. Karena mereka itu rata-rata. Tapi kalau Chandra bilang nggak semua agent bisa begitu, sebenarnya semua orang bisa berlatih untuk itu nggak? Tergantung IQ sih kalau aku pribadi. Cuma rata kalau di istilahnya dilakukan terus-menerus itu pasti harusnya bisa. Ya, sesuatu yang kita lakuin satu hari 8 jam, ya kita pasti jadi mahir juga kan gitu kan. Nah, cuma yang saya pengen kasih tahu adalah yang harus diubah dari dulu adalah banyak leader yang kebanyakan kasihnya itu yang baku. Ya kan? Kita pasti oke selesai ya, kalau resiko gimana, kalau ini gimana, kan gitu doang gitu. Jadi banyak agent yang maaf cakap matinya di sana mulu gitu. Jadi mereka terbiasa menggunakan sales talk yang seperti itu gitu, nggak berani keluar dari hal-hal yang di luar yang mereka lakuin. Ya mereka dengannya itu bertahun-tahun seperti ini ya mereka lakuin gitu, dan kebetulan ada sedikit hasil ya udah berarti ini bisa jalan dong kan gitu. Nah dijalaninlah seperti itu dan diterusin lagi seperti itu. Jadi berarti sesi hari ini kita juga ngomong ya, stop sampai di sini ya generasi. Ya generasi agent ya. Jangan jadi agent yang pakai generasi jadul ya. Pokoknya kamu ngomong itu baku gitu loh. Gitu aja ya, pokoknya. Cuma ini gitu. Kenapa waktu agent-agent melakukan itu terus-menerus, dia merasa sudah punya hasil, tiba-tiba ketemu nasabah yang, kok dia berontak ya nasabah ini? Saya pakai cara yang sama kok dia nggak bisa terima ya. Terus dia pulang ke leadernya, dia nanya. Terus leader bikin acara handling objection. Nah, itu pun dia minta leadernya langsung ngomong aja lah, jangan ngomong mindset lah. Pokoknya ngomong aja, harus ngomong apa gitu. Mau langsung shortcut gitu. Ya, shortcut. Tapi memang teman-teman harus tahu cara-cara seperti itu dulu ya, dulu. Karena kita kan harus fleksibel. Sedangkan kita lakukan meeting aja, kita harus fleksibel. Apalagi ketemu nasabah. Antara leader agent aja, kita harus fleksibel. Ya kan?
sekarang aja perusahaan juga harus fleksibel menerima case kita harus lewat online gitu kan. Terus nanti cetak polis juga udah nggak pakai kertas, itu udah PDF. Nasabah harus simpan filenya. Terus nasabah pasti yang tidak biasa pasti berontak kan. Loh, jadi pegangan saya apa? Ya ini filenya gitu kan. Apa file ini kalau saya lupa taruh di mana gimana gitu kan. Padahal kertas lebih parah kan. Dia kalau lupa taruh di mana harus duplikat lagi gitu kan. Cuman ada ya nasabah memang agak nggak akan segampang itulah orang bisa menerima ya. Nasabah saya aja beberapa hari lalu aku bilang ke dia bahwasanya ini udah sistem email jadi PDF. Ya enggak, aku mau yang ada polisnya. Kenapa? Ya kalau saya mati istri saya nggak tahu gimana. Karena kan nggak ada polisnya kan. Iya. Belum tentu bisa buka handphonenya atau apa. Oh ya udah cetakin polis lagi kan gitu kan. Padahal dia bilang istri saya nggak tahu. Nah sekarang PDF-nya kamu share ke istrimu gitu. Padahal rekening di bank juga sekarang udah nggak ada yang cetak-cetak di buku kan. Mereka internet banking semua, tapi mereka nggak komplain karena udah terbiasa. Ya, jadi ini sebenarnya cuma sebuah hal yang ya perlu terbiasa doang lah gitu, adaptasi seperti itu. Cuman ya saya sih menyarankan kita tahu di lapangan nasabah aja butuh adaptasi, apalagi jadi agent itu harus lebih gampang adaptasi lagi, ya kan? Kita harus terbiasa sangat terbiasa dengan perubahan gitu. Kalau kita aja kaku gitu kan. Gimana kita yakinkan nasabah yang lebih kaku dari kita? Tapi kalau kita sama kakunya dengan nasabah ya berat. Kasihan leadernya, saya kasihan sama leadernya. Kalau agentnya kaku, ketemu nasabah kaku juga. Agentnya nggak mau fleksibel ya. Nasabahnya nggak bisa ditenangin sama agentnya. Nasabahnya komplain, agentnya ikut komplain. Padahal harusnya dia cukup fleksibel untuk bisa jelasin supaya nasabah bisa terima gitu. Kan nggak mungkin kita create sales talk. Jelasin ke nasabah itu kenapa polis harus jadi PDF, tidak lagi pakai cetak gitu kan. Masa bikin sales talk gitu loh. Kan lucu kan. Bisa aja sih kalau mau mereka. Kalau mau ya bisa aja, kita bisa. Cuman waktu sampaikannya. Ini ada chat ya? Ada chat nih. Ada chat, oke, kita coba lihat. Kalau tidak, jadikan Q&A ya. Katanya mau deh. Itu pun teman-teman boleh mau tanya apapun ya. Jadi kita anggap teman-teman. Ini Pak Ansin juga udah datang hari ini ya. Udah sampai di rumah ya Pak Ansin ya. Udah muncul ya. Udah sampai di rumah. Sorry ya teman-teman. Enggak apa-apa, santai aja. Pak Ansin halo. Pak Hansin penutupannya cuma jawab soal aja. Oke. Teman-teman kasih soal ke Pak Hansin. Multiple choice ya, jadi Pak Hansin tinggal pilih A, B, C, D. Tapi tadi Pak Hansin kan pasti udah punya gambaran ya tentang tadi yang stop di generasi Anda. Ya kira-kira mungkin Pak Hansin juga boleh kasih sedikit lah. Silakan. Yang dari segi konsepnya Pak Hansin ya tentang stop di generasi Anda. Iya, kalau menurut saya ya, kita sebagai agent sekarang ini ya, kalau berkecimpung benar-benar itu ya harus benar-benar merealitakan gitu, menceritakan yang sebenarnya gitu. Kalau menurut saya ya, itu mungkin konsep yang saya pakai selama ini. Jadi jangan sungkan lagi untuk bilang asuransi itu bayar seumur hidup. Itu tetap sebuah poin yang harus menurut saya itu harus kita lakukan gitu loh. Jangan tidak gitu. Jadi artinya yang kita stop itu artinya Iko ini bayar 10 tahun ya. Habis itu bisa dapat duit ya. Itu harus kita stop di saat sekarang kita mau jadi agent. Itu. Nah, Pak Ansin, kebetulan Pak Ansin ngomong ini saya potong sedikit ya, sebentar ya. Ini kisah nyata ya dari salah satu keluarga ya. Orangnya meninggal umur 30-an. Ini kisah nyata, meninggal. Dulu dia pernah beli UP Jiwa 6 miliar. Oke. Dia pernah beli 6 miliar UP Jiwa dan agennya mengatakan itu cuma 5 tahun. Unit link. Oke. Saya tidak akan sebutin ya untuk menjaga privasinya orang. Terus agent ini datang lagi setelah 5 tahun kemudian ngomong ke nasabah tersebut harus bayar lagi gitu. Dan nasabah tersebut terkejut dan merasa kecewa ya, seperti dibohongin lah itu. Terakhir tahu nggak terakhir apa yang terjadi adalah dia nutup polisnya.
Dia nutup polisnya Karena dan merasa dibohongin. ya, karena merasa dibohongin itu doang langsung ngaksur gitu istilahnya ya kan. Bukan nggak bisa bayar loh gitu. Setelah dijelasin apapun tetap udah mungkin kecewa gitu kan. Dan yang terjadi di luar dugaan dia meninggal gitu. Meninggal karena COVID. Meninggalkan 4 anak. Yang meninggal 4 anak kecil. Yang satu maaf istilahnya agak disable lah ya. Bayangin teman-teman, hanya karena itu gitu. Jadi ini teringat lagi ya, bahwasanya apa yang kita ngomongin gitu kan, efeknya kecil loh untuk kita ya kan, sekedar komisi yang mungkin yang nggak mungkin kan tiba-tiba buat kamu bisa beli villa kan nggak mungkin kan, kecuali yang masuknya 1 triliun 2 triliun kan gitu. Ya, efek untuk kita itu benar-benar kecil banget teman-teman. Tapi bayangin efek yang kita timbulkan untuk nasabah tersebut. Iya. Bayangin sekarang kalau saya jadi membayangkan, saya jadi merasa sedih ketika istrinya mungkin masih ada nih polis gitu, dan ternyata setelah mau diklaim lapse gitu, atau istilahnya udah ditutup atau apa gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman harus benar-benar mengerti ya kenapa mau jadi agent. Oke, Pak Hansin lanjutin coba. Ya, tadi siang juga baru bahas ya. Jadi masalah sepele sih, cek darah 5 tahun yang lalu gitu. Jadi dia jadi saya cerita kembali, saya bilang kalau hanya untuk masuk aja ya gampang aja gitu. Jadi ya poin kedua yang kita harus stop itu ya kita harus cerita, kita tidak boleh tidak cerita konsekuensi gitu. Itu konsep itu juga yang harus kita artinya itu mulai saat ini itu kita kalau jadi agent itu ya konsekuensi apa sih yang dihadapi nasabah gitu. Kalau seandainya itu dia tidak jujur gitu. Nah, jadi kita harus stop untuk menjadi agent yang tidak jujur gitu loh. Artinya ikutin ke nasabah itu nggak usah cerita lah. Ya saya bisa aja nggak usah cerita seperti yang diceritain Pak Chandra tadi kan. Efeknya itu bagi kita ya bagus-bagus aja kan. Kita dapat case, dapat komisi kan. Tapi kepada mereka bagaimana ke depannya kan gitu kan. Jadi sangat perlu kalau menurut saya itu kita jadi agent itu yang memang kasih tahu konsekuensinya itu. Kalau kamu nggak cerita ini bagaimana gitu. Kamu jangan menyesal, jangan mencari dari sisi hukum, kamu pasti nggak akan menang. Jadi ini mungkin poin juga ya yang harus kita catat gitu. Jadi tidak ikut menjadi karena nasabah mau masuk kita iya-iyakan aja gitu. Jadi kita juga ikut menjerumuskan jadi setidaknya gitu. Jadi kita harus stop lah di tempat kita sekarang. Jadi pahamin, biar mereka paham itu konsekuensinya bagaimana gitu mungkin Pak Chandra. Tapi dari Pak Chandra juga pasti punya pengalaman kan kalau ketemu dengan nasabah-nasabah begitu, dan saya yakin teman-teman semua di sini juga semua ada gitu. Cuma karena kita hari ini udah berkecimpung, seandainya nanti kita rekrut agent baru atau apa ya, ini yang harus kita tularkan gitu. Jangan sekedar dengar dari orang lain juga, bosnya. Karena kenapa? Kita pasti tetap sering bertemu agent-agent yang tetap menceritakan, bayar 5 tahun, bayar 10 tahun boleh berhenti ya. Nah, tapi sekarang dengan kondisi yang ada, kita juga harus berinovasi gitu, menjadikan unit link menjadi tradisional, bagaimana kan gitu kan. Nah, tapi keuntungannya ada gitu. Jadi itu kembali nanti di pembahasan produk atau bagaimana di kesempatan yang lain ya. Cuma intinya itu adalah kita jangan ikut jalurnya nasabah kalau kita tahu itu memang salah. Jadi kita harus ceritakan konsekuensinya, mungkin gitu ya Pak Chandra ya. Oke. Itu yang dari segi istilahnya bagaimana menjadi seorang agent yang benar-benar profesional gitu kan. Ya, artinya secara realitanya kita menceritakan apa adanya kalau secara simpelnya saya gitu ya Pak Chandra ya. Oke, benar-benar. Jadi kalau yang pengen saya tanyakin yang ini Pak Hansin, yang tentang topik yang sebenarnya kita mau bawa hari ini ya. Kira-kira stop di generasi Anda itu yang dari segi mindset-nya Pak Hansin lah, kira-kira apa yang ingin disampaikan gitu? Menjadi agent. Mau apa aja untuk topik ini? Pembahasan topik ini.
Ya maksudnya Stop di kita generasi Anda. stop di generasi Anda itu dilihat dari kita Oh. sebagai agent gitu. Oke. Jadi sebagai agent itu kita juga harus membuang yang lama-lama itulah ya, yang istilahnya yang indikasi fraud dan segala macamnya ya. Ya mungkin itu satu pemahaman tersendiri ya. Tapi kalau secara umum kan stop di generasi kita itu kan banyak sisi ya. Apa sih yang mau diapain gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan bisnis kita ya, kalau menurut saya itu yang harus kita stop di generasi kita sekarang itu adalah untuk berusaha menjadi tidak jujur. Kita harus stop itu. Tidak menceritakan konsekuensi itu kita harus stop. Kita tidak boleh tidak menceritakan ya poin-poin dasar lah, tapi karena jangan istilahnya takabur dengan wah ini udah mau closing, kalau dia mau apa-apa ya kan aja gitu, nanti kedepannya itu kan saya udah nggak ada atau apa. Banyak leader loh yang seperti itu ya, mungkin tidak ingin menyakiti perasaan agennya yang sudah semangat ya kan gitu kan. Ya. Udah capek-capek dapat cash, ternyata cash ini punya riwayat ya kan. Ya. Itu gimana hadapinya gitu. Satu sisi kita minta dia jujur, misalnya minta dia punya etikat bagus, akhirnya nggak jadi closing, apalagi kalau preminya tinggi misalnya ya kan. Ya. Itu kan juga salah satu hal yang membuat banyak leader negosiasi ya. Istilahnya dilema ya Pak ya. Dilema ya kan. Ada aja juga leader yang seperti itu kan. Gitu. Jadi cuma saya ceritain kondisi kasus yang pertama tadi yang 6M itu saya rasa udah cukup lah untuk membuat kita efeknya itu gede loh gitu, ya kan? Iya. Bukan lagi soal satu bulan terima komisi yang 500.000, 300.000 gitu. Iya, karena gimana pun kan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri gitu. Kita tahu bahwasanya ini pasti ada fraud-nya gitu. Kenapa kita tidak mau bongkar di depan gitu? Ya, kalau saya bilang kasus Chandra tadi itu 6M, kasus saya tadi cuma 250 juta loh. UP 250 juta loh. Tapi saya harus menjelaskan dari A sampai Z tentang konsekuensinya bagaimana gitu. Karena tapi itulah pasti itu sebuah latihan kan. Jadi artinya dengan 250 juta pun kita udah mau menceritakan dari A sampai dengan Z, apalagi yang 6M gitu loh, kira-kira Pak. Mungkin 6M itu yang membuat dia nggak mau cerita. Kalau 250 juta, nggak apa, toh kecil doang preminya gitu. Tapi ini maksud aku, Pak Ansy pasti nggak mikirin itu, tapi Pak Ansy lebih mikirin istilahnya nama baik lah, ya kan? Benar nggak? Nama baik yang harus kita jaga gitu. Enggak juga loh, karena kenapa? Kita jujur itu jadi bisa kelemahan kita sendiri loh, Pak. Terlalu jujur kita itu kan menjadi sebuah kelemahan bagi diri kita. Karena kenapa? Ada dari tetangga itu bilang, nggak usah itu, orang saya udah berapa banyak kali semua nggak ada masalah. Gimana Anda sebagai nasabah? Karena itu sempat lewat ya istilahnya ya. Ya istilahnya yang kecolongan lah ya, pihak asuransi kecolongan ya, nggak ketangkep, akhirnya bayar mungkin atau apa gitu. Iya, maksud saya bilang seperti yang tadi itu, artinya karena kita harus menyetop sesuatu ya di generasi kita itu ya, yang model-model begini gitu, masalahnya nampaknya kecil gitu. Tapi ya itu efek kedepannya itu bagaimana, itu poin satu. Poin kedua itu kan menjadi sebuah mindset kita sendiri ya. Artinya waktu kita berbisnis itu mindset kita itu mau bagaimana gitu, apa adanya atau apa adanya gitu loh. Ada apanya gitu. Oke. Jadi aku pengen potong yang Pak Ansy mengatakan terlalu jujur juga merugikan kan gitu kan? Iya. Oke, pertanyaan saya adalah Pak Ansy tetap mau jadi agent yang terlalu jujur atau yang gimana? Saya tetap mau jadi agen yang jujur. Oke, kalau begitu nggak berarti tidak merugikan dong gitu. Iya, iya. Artinya karena nasabahnya sih yang agak apa kan? Karena nasabah kan dulu kita sering dapat ya input dari Pak Chandra juga ya. Mereka tetap suka dengar yang didengar gitu, dibanding dengan yang dengerin yang jujur gitu loh. Tapi yang padahal yang enak didengar itu kan belum tentu enak jadinya gitu. Benar. Nah, jadi makanya saya bilang mengapa
kalau di generasi kita saat ini mau jadi agent, dengan agent yang gitu banyak, ya kita harus punya nilai kita sendiri, kita harus Ya, punya nilai cara plusnya kita ya. sendiri, pola kita sendiri. Bahwasanya kalau ketemu dengan udah kita, ya udah bisa santai kan. Mereka juga udah bisa paham kalau itu udah kita jelaskan sampai dengan total, toh mereka beli sama orang lain, ya relakan aja. Ya, Jangan bagus. galau. Bagusnya adalah kalau kita di sini di M3, kalau kita jadi agent yang terlalu jujur ya nggak apa-apa, biar nanti yang di fight kan leader-leader kita yang bisa fight kasus kan. Jadi teman-teman juga nggak usah takut-takut banget ya untuk jujur Iya, ya saya istilahnya. setuju sih. Saya lebih senang fight di depan kalau sebagai PAM ya. Ini sisi pandang PAM. Kalau misalnya tim kita sudah jujur-jujur kan, lampirin semua, kita sebagai PAM akan coba fight ke atas. Karena apa? Kalau dapat, syukur. Kalau enggak, ya sudah. Yang penting kalau dapat gitu kan. Kedepannya kalau ada klaim, tidak was-was. Ya. Sama-sama enak. Itu aja. Tapi kalau kita sudah mati-matian dan ternyata memang ditolak juga misalnya, ya sudah. Tapi kan kita nggak enaknya di depan juga. Daripada closing tapi deg-degan. Kalau ada klaim deg-degan gitu kan. Mendingan kayak gitu. Saya lebih senang sih fight di depan aja. Oke. Jadi ini udah jam 7 lebih juga ya. Iya. Oke, teman-teman di sini. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya nggak ke Pak Is, ke saya, ke Pak Ansin? Soalnya udah lumayan banyak juga ya pembahasan kita ya. Yang dari awal sampai akhir. Mungkin ini pembahasannya banyak topik ya. Tapi ya mungkin dari pembicaraan kita hari ini yang begitu banyak topik ini bisa membuat kita menyadari bahwasanya asuransi itu ya memang dijalankan harus seperti itu. Karena dia sinkron semua ya. Mindset kita juga masuk. Dia bukan seperti pekerjaan yang kita buka toko, ini berapa? 5.000 ya, gua nggak peduli klien saya itu mau moodnya bagus atau enggak kan gitu, benar nggak? Kalau yang bisnis seperti itu ya lu nggak perlu pikirin dia anaknya berapa ya kan, mau ngapain kan gitu. Tapi kalau yang berhubung karena kita di dunia asuransi ya kita harus tahu semua jadinya ya kan, kesukaan mereka apa, topik yang pengen mereka bahas itu seperti apa kan gitu. Jadi Anda suka nggak suka ya karena udah memilih dunia ini ya jangan samain dengan bisnis-bisnis konvensional gitu. Kakak saya kalau bisnis plastik kan dia nggak mungkin tanya ya ketika klien datang, kakak di rumah di sana anaknya berapa, makan apa, kan nggak mungkin. Pokoknya datang ini 1 kilo berapa, satu ini berapa kan gitu kan, selesai gitu. Kalau udah makin dekat itu pun ya basa-basi sedikit lah gitu. Tapi di dunia asuransi teman-teman ini terbalik malahan. Kita malah harus lebih kepo dengan kehidupan mereka. Kita malah harus lebih tahu ya apa yang mereka sedang hadapi, keadaan seperti apa yang sedang seperti keadaan sekarang ya. Kalau saya ngobrol dengan nasabah, saya malah lebih tidak membahas asuransi sekarang. Lebih membahas keadaan kamu gimana sekarang setelah COVID 1-2 tahun belakangan ini. Ya dengan ngobrol seperti ini kan mereka bisa merasa kita itu ya benar-benar perhatian kan dengan mereka. Jadi bisa lebih dekat nantinya ya ketika kita mau bahas gitu. Ya memang take time segitu. Apa yang saya kumpulin selama 5-6 tahun ini ya sekarang lah buahnya kan gitu istilahnya. Ada yang kumpulinnya udah berpuluh-puluh tahun gitu. Dan kita sebagai agent baru masuk pengennya langsung setahun gitu kan. Itu kan agak sulit kecuali seperti yang saya dulu bilang, kecuali kita sebelum masuk ke dunia asuransi nama baik kita udah ada. Kita udah dikenal sebagai orang yang dermawan, suka membantu teman ya kan. Orang tua kita orang tua yang terpandang, nah itu gampang suksesnya. Jadi kalau belum ya kita harus benar-benar memahami konsep jual asuransi itu adalah ya seperti ini ya, dari ya suka nggak suka ya ada nasabah yang mau bahas politik ya kita kan juga, kita juga setidak-tidaknya harus tahu lah itu siapa sih ya kan, lagi ngapain sih dunia gitu. Setidak-tidaknya ya, tapi bagus, satu sisi yang bagus adalah kita jadi berwawasan, maksudnya kita jadi punya wawasan yang sangat luas loh guys. Ya mungkin saya nggak tahu ini akan membawa kita ke arah mana ya kan. Tapi
ini akan menjadi sebuah skill yang sangat luar biasa untuk kita. Saya merasa ya di kemudian hari, apalagi saya memprediksi di kemudian hari bisnis jasa ya skill itu akan lebih oke gitu. Ini akan masuk aku ini akan lebih berharga nilainya. Ya, ingat ya teman-teman, bagi saya pribadi ya, karena bisnis konvensional itu akan terbagi-bagi ya. Dulu mungkin sekali profit ya bisa 20-30%. Tapi sekarang kan udah terbuka banget kan. Mau 5-10% aja itu berat banget sekarang bisnis konvensional ya. Tapi bisnis jasa ya seperti dokter, agen asuransi, apa yang bersifat jasa lah intinya, itu yang punya skill ya, yang dalam artian ya harus punya kamu, harus ada kamu gitu. Itu malah saya melihat peluangnya lebih gede ke depan. Akhir-akhir ini saya sering, saya tadi ngobrol sama teman, akhir ini saya nonton itu, teman-teman tahu nggak? Saya nggak tahu gimana bacanya ya, chiropractic. Chiropractic itu kretek aba-aba, itu yang di Baim itu di Bima itu namanya kretek aba-aba, itu kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut bone adjustment. Salah satu yang paling terkenal itu Master Leong dari Malaysia. Dia sekarang buka di Indonesia, di Jakarta tepatnya, CLM namanya. Terus sekali bone adjustment itu istilahnya apa ya? Menyesuaikan tulang-tulang kita, ya kan, kita kalau kadang merasa nyeri, merasa tertarik atau apa, nah itu bone adjustment. Satu kali sama Master Leong kalau nggak salah itu 3-8 juta. Bayangin guys, kalau Anda bisa. Satu hari 20 pelanggan aja deh. Itu skill ya. Jadi saya merasa sendiri bahwasanya bisnis yang perlu skill itu akan jauh lebih bernilai di masa depan. Contoh yang lu punya skill di dunia, apalagi di dunia medsos ya, digital marketing ya kan, di apapun itu penghasilan mereka itu luar biasa. Menjadi konten kreator aja itu gila-gilaan sekarang, ya kan? Jadi saya rasa ini akan sangat berguna ya untuk Anda ya di dunia asuransi gitu. Jadi kita bisa belajar begitu banyak hal. Oke? Jadi kalau ada yang mau ditanya ya tentang asuransi tentunya ya. Pembahasan hari ini panjang banget, Rais. Saya rasa sih mereka nggak nanya. Ini kasus nyata lagi, aku sekarang akan bahas dari berbagai kasus saya. Beberapa hari lalu nasabah saya mamanya kena COVID. Oke. Nah, sebelum-sebelumnya dia merasa biasa-biasa aja gitu, teman-teman. Begitu kena, langsung bingung karena mau masuk ke rumah sakit itu nggak bisa kan, mau jenguk nggak bisa ya, mau apain nggak bisa, langsung tanya vitamin apa. Kalau vitamin yang dari rumah sakit kan belum tentu bagus ya, vitamin ini kan gini harus tambah. Maksudnya jadi kacau balau teman-teman. Maksudnya yang awalnya yang mungkin kita nggak biasa ya kan. Nah ini artinya apa? Artinya kita terlalu sering kan, katanya nggak boleh ini, nanti itu kan gitu. Banyak banget informasi-informasi yang bahkan kita nggak tahu ini benar atau salah sekarang, yang harus atau enggak. Karena bagi saya pribadi, setiap orang tubuhnya beda-beda. Mungkin bagi kamu makan ini oke, belum tentu saya makan oke kan gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya? Nah kebetulan tanggal 23 ini ya kan, ada yang ahli ya bisa menjelaskan, dan sekaligus ada survivor COVID, survivor keren, survivor COVID yang akan menjelaskan ke Anda apa-apa aja yang harus kita lakuin ya kan saat terjadi, yang harapan kita nggak terjadi gitu. Tapi kalau semisalnya terjadi ya kita sudah tidak lagi gugup gitu. Kita sudah tidak, karena ingat ya teman-teman, banyak yang meninggal bukan karena penyakitnya mengerikan, tapi terlambat pengobatan ya kan, tidak ada pengobatan, salah makan mungkin ya kan, salah makan obat, salah makan vitamin, ya bisa aja kan gitu kan. Jadi teman-teman harus benar-benar harus ya, anggap saya pribadi aja wajib hadir, wajib tahu ya, supaya kita nanti ke depan tidak sekacau itu ya, segegabah itu nanti. Oke?
Jadi jangan lupa untuk setiap hari minimal 2 kali sehari lah untuk sharing ke semua. Banyak yang sepele sama COVID. Survivor COVID biasa lah pasti. jadi masa aku teman-teman benar-benar harus kasih tahu ya di broadcast terus saya supaya orang punya gambar. Oh ya, nanti tanggal 23 ya, nanti tanggal 23 ya. Iklan itu tidak bisa sekali doang gitu. Oke? Jadi nanti lihat lagi kembali di Mitra Makmum Mandiri, di broadcast lagi di WA, di Insta, di apapun ya, kasih tahu langsung, chat aja ke. Tadi saya ada posting, ada tuh satu yang tanya, "Oh, saya mau ikut dong," gitu. Orang Kalimantan kalau nggak salah. Saya bilang kamu daftar aja ini nanti ikut. Oke. Dia aja pengen tahu kan gitu kan. Oke. Jadi baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, ya tidak ada lagi apa, kita tutup untuk M3 hari ini. Thank you Pak Is, thank you Pak Ansin yang sudah bela-belain, yang hadir sebentar. Thanks all. Oke. Jadi jangan ini kita di Kamis masih ada ya berarti ya, Pak Is, atau gimana? Kamis kita kayaknya sementara nggak ada dulu karena nggak bisa ambil recording kan. Oh, videonya. Oke. Nah, Jadi videonya nggak bisa. kita akan berjumpa lagi ya di Sabtu ya. Sabtu seperti ini. Ya. Senin, Sabtu jam 2 ya, Senin jam 6. Oke. Ya teman-teman, thank you untuk semuanya hari ini. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga saya selalu ingat ya. Untuk Stay safe. Apa? Suaranya robot-robot tadi. Oh, oke. Oh, iklan. Oke, jadi ya, ingat selalu untuk jaga kesehatan ya, karena ini adalah akhir-akhir yang cukup lumayan. Oke, kita tutup aja. Thank you.